Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Masih bersama aku, Muhammad Nafur Rahman, award Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022, yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing kepada teman-teman terkait dengan biaya atau dana yang akan diperoleh oleh teman-teman apabila menjadi awardee Beasiswa Indonesia Bangkit untuk menyelesaikan studi selama studi teman-teman berlangsung nanti seperti itu. Namun sebelum aku spill dananya apa aja, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan terkait info terbaru seputar beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa biaya atau dana yang akan didapatkan oleh awardee Beasiswa Indonesia Bangkit untuk menempuh studi dari awal hingga akhirnya lulus nanti ya, teman-teman. Nah, di antara yang didapatkan itu ada dua jenis biaya ya, teman-teman. Yang pertama itu biaya pendidikan dan yang kedua ada biaya pendukung. Nah, di bagian biaya pendidikan ini juga akan terbagi lagi menjadi komponen beberapa biaya. Yang pertama yaitu dana SPP ya teman-teman. SPP ini bersifat ad cost yang mana artinya itu berbeda di antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lainnya, menyesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing mahasiswa. Bagi yang mahasiswa awardee Beasiswa Indonesia Bangkit yang masuk dalam perguruan tinggi kemitraan itu akan dibayarkan langsung oleh Beasiswa Indonesia Bangkit ke perguruan tinggi tujuan. Itu jadi nggak perlu repot-repot lagi seperti itu. Berbeda dengan mahasiswa atau awardee yang masuknya ke perguruan tinggi LOA atau reguler, mereka akan diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu SPP tersebut untuk kemudian di-reimburse atau diganti oleh Beasiswa Indonesia Bangkit seperti itu. Nah, selanjutnya ada dana pendaftaran. Nah, dana pendaftaran ini pun sama dengan dana SPP tadi, yaitu bagi mahasiswa yang perguruan tingginya tergabung dalam jalur kemitraan akan dibayarkan langsung. Berbeda dengan LOA atau reguler yang mana mahasiswa diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu, terus kemudian akan di-reimburse ke masing-masing mahasiswa seperti itu. Oke, selanjutnya ada dana tunjangan buku. Nah, dana tunjangan buku ini diberikan ke semua jenjang ya, S1, S2, atau S3. Bagi yang S1 itu akan mendapatkan biaya tunjangan buku sebesar 5 juta per tahun seperti itu. Untuk yang S2 dan S2 itu akan mendapatkan tunjangan buku sebesar 10 juta per tahun. Untuk yang S3 itu akan mendapatkan dana tunjangan buku sebesar 20 juta per tahun seperti itu. Kemudian ada dana bantuan penelitian tugas akhir ya teman-teman di semua tingkatan atau jenjang. Untuk S1 itu akan mendapatkan dana bantuan sebesar 2 juta rupiah. Untuk yang S2 itu akan mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah dan yang S3 itu akan mendapatkan bantuan 50 juta rupiah seperti itu. Terus selanjutnya ada dana bantuan seminar internasional ya. Ini bagi teman-teman yang S2 dan S3. Untuk seminar internasional ini berlaku bagi teman-teman yang menjadi pembicara di seminar internasional tersebut ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan biaya ini, itu teman-teman harus menjadi pembicara dan yang mana apabila menjadi pembicara seminar internasional di dalam negeri itu akan mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Apabila di luar negeri akan mendapatkan bantuan hingga 15 juta rupiah seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada dana bantuan publikasi jurnal internasional bagi S2 dan S3 ya. Nah, dana bantuan publikasi jurnal internasional ini akan mendapatkan dana hingga 25 juta rupiah seperti itu ya teman untuk Q1 dan Q2 seperti itu. Itu bagian biaya pendidikan ya teman-teman. Terus selanjutnya bagian biaya pendukung. Nah, biaya pendukung ini juga ada beberapa komponen biaya lagi ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada dana transportasi ya teman-teman.
Dana transportasi ini bersifat at cost, yang mana berbeda juga di antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Karena keberangkatan masing-masing mahasiswa juga berbeda ya teman-teman. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Kalimantan mungkin. Nah, ini berlaku bagi teman-teman yang menggunakan yang menggunakan transportasi udara ya teman-teman, dalam artian pesawat, dan pesawatnya itu yang ekonomi ya bukan? Ya teman-teman, bukan yang eksekutif seperti itu. Jadi yang akan mendapatkan biaya transportasi itu yang bersifat ekonomi pesawatnya seperti itu. Oke, lanjutnya ada dana aplikasi visa ya. Ini juga bersifatnya at cost, tapi ini bagi teman-teman yang luar negeri ya teman-teman. Itu. Terus selanjutnya ada dana asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini bagi semua jenjang atau tingkatan baik S1, S2, S3 akan mendapatkan asuransi kesehatan sesuai eh, tarif kelas 1 di BPJS seperti itu setiap bulannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada dana bulanan terlebih dahulu. Dana bulanan ini semua jenjang juga akan mendapatkan, yang mana untuk S1 itu akan mendapatkan biaya hidup bulanan sebesar 1,4 juta per bulan. Untuk S2 yaitu akan mendapatkan dana bantuan sebesar 4,3 juta per bulan dan akan mendapatkan bantuan 4, juta per bulan bagi daerah-daerah tertentu ya teman-teman, seperti Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Surabaya. Jadi di luar kota-kota tersebut akan mendapatkan 4,3 juta. Apabila yang termasuk kota-kota tersebut, perguruan tingginya di kota tersebut akan mendapatkan biaya hidup bulanan 4,7 juta seperti itu per bulan. Dan biaya hidup bulanan ini akan dibayarkan atau cair itu per 3 bulan ya teman-teman. Tetap kita akan mendapatkan namanya per bulan, misalkan 4,3, tapi cairnya akan 3 bulan seperti itu. Tinggal hitung sendiri berapa jumlah ketika cair seperti itu. Oke, selanjutnya ada dana kedatangan ya. Teman. Dana kedatangan ini besarannya itu 2 kali dari biaya hidup ya teman-teman. Ini akan dibayarkan 1 kali aja saat awal perkuliahan seperti itu. Nah, dana kedatangan ini 2 kalinya biaya hidup bulan. Kalau teman-teman biaya hidup bulanannya itu 4,3, jadi 2 kalinya akan mendapatkan biaya kedatangan 8,6 juta seperti itu. Apabila teman-teman termasuk pada kota atau daerah yang mendapatkan biaya hidup bulanan 4,7, maka 2 kalinya akan mendapatkan berapa? 9,4 juta ya teman-teman. Ya, 9,4 juta seperti itu dana kedatangan. Terus selanjutnya ada dana keadaan darurat. Nah, dana keadaan darurat ini sifatnya ad cost juga ya teman-teman. Apabila teman-teman mungkin mendapati musibah ketika studi, nah itu bisa mengajukan untuk biaya keadaan darurat ya teman-teman. Dan ini at cost ya, disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Terus kemudian ada dana lomba internasional. Ini juga sifatnya at cost, yang mana apabila teman-teman mengikuti lomba internasional yang sifatnya individu akan mendapatkan bantuan maksimal 30 juta rupiah, dan apabila teman-teman mengikuti lomba internasional secara berkelompok itu akan mendapatkan biaya bantuan lomba internasional maksimal 100 juta rupiah seperti itu. Terus selanjutnya ada dana tunjangan keluarga. Ini dikhususkan bagi teman-teman yang S3 ya teman-teman, atau program doktoral seperti itu. Nah, kurang lebih akan mendapatkan tunjangan sebesar 975.000 per bulan seperti itu. Terus yang terakhir ada insentif kelulusan. Nah, insentif kelulusan ini eh, apabila teman-teman itu lulus lebih cepat daripada yang ada di LOA ya. Seperti itu. Jadi 6 bulan lebih cepat mungkin gitu akan mendapatkan sejumlah 50% dari jumlah dana hidup bulanan yang tersisa seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, lulus lebih cepat akan mendapatkan setengah dari biaya hidup bulan sisa dari masa studi seperti itu. Nah, itu dana atau yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika menjadi award beasiswa Indonesia Bangkit, yang sebenarnya yang tadi aku jelaskan dari awal sampai akhir ini adalah dana yang pembiayaannya itu sama dengan yang didapatkan oleh teman-teman kita award LPDP Kementerian Keuangan ya teman-teman.
Karena Beasiswa Indonesia Bangkit ini juga bagian kolaborasi dengan LPDP Kementerian Keuangan sehingga dana yang diperoleh oleh award Beasiswa Indonesia Bangkit juga sama dengan eh, award LPDP Kementerian Keuangan. Terus kemudian proses pencairannya pun sama teman-teman. Yang mana bila LPDP Kementerian Keuangan itu dengan mengajukan berbagai persyaratan untuk apa ya? Untuk mencairkan setiap komponen biaya seperti itu melalui aplikasi atau web e-beasiswa. Begitu juga dengan Beasiswa Indonesia Bangkit juga memiliki web tersendiri untuk mengajukan setiap komponen pembiayaan atau dana tadi ya teman-teman. Ada web atau aplikasinya tersendiri. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu aja teman-teman sharing-sharing dari aku. Mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk ikut mendaftar di Beasiswa Indonesia Bangkit. Bagi yang teman-teman sekarang sedang mengikuti seleksi Beasiswa Indonesia Bangkit, eh, tidak perlu khawatir apabila nanti menjadi award Beasiswa Indonesia Bangkit. Semoga menjadi pemicu semangat untuk lolos menjadi bagian dari keluarga award Beasiswa Indonesia Bangkit seperti itu. Nah, apabila ada teman-teman Orde yang menonton video ini, apabila aku ada salah-salah bisa dikoreksi dan diingatkan di kolom komentar seperti itu. Bagi teman-teman juga yang ingin request bahas apa lagi, aku bisa langsung tulis di kolom komentar seperti itu. Sebelum aku tutup, aku mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang ya teman-teman. Ya, dari aku itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.